jelas bisa lihat jempol-jempolnya dulu atau emot-emot vlog. Oke, cuman sudah. Oke, siap baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas Bismillah. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Meskipun sedang puasa ya, harus tetap semangat dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga mendapatkan kelancaran dan kemudahan tidak hanya sampai hari ini, tapi hingga sepanjang bulan Ramadan. Pada pelatihan ini, izinkan saya berbagi ilmu mengenai pembuatan peta agroklimat Poldeman. Next. Jadi sebelum memasuki materi inti, saya akan menjelaskan pokok pembahasan pada pelatihan ini. Pertama merupakan pengantar yang akan membahas pengertian iklim, konsep dasar klasifikasi agroklimat Oldeman, serta manfaat informasi agroklimat. Selanjutnya, pembahasan mengenai data collecting yang akan mengupas tuntas terkait jenis data apa saja sih yang dibutuhkan dan dari mana kita bisa mendapatkan data-data tersebut. Jadi sumber datanya itu dari mana. Dan yang terakhir, mengenai praktik dan proses pembuatan yang akan membahas teknik serta langkah-langkah penggunaan teknologi GIS untuk mengolah data spasial dalam membuat informasi zona agroklimat. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita telah pengertian mengenai iklim merupakan pola jangka panjang dan rata-rata kondisi meteorologi pada suatu wilayah yang meliputi suhu, curah hujan, tekanan udara, dan unsur-unsur cuaca lainnya dalam periode yang lama. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi iklim itu seperti posisi terhadap garis lintang, elevasi wilayah, kedekatan dengan tubuh air yang signifikan atau besar seperti laut ataupun danau yang luas gitu, serta aktivitas manusia. Selanjutnya kita akan membahas definisi agroklimat yang merupakan kondisi iklim yang dapat berpengaruh pada produksi pertanian. Agroklimat ini dipelajari untuk mengoptimalkan perencanaan pertanian dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan iklim seperti kekeringan dan peristiwa cuaca ekstrim. Kenapa sih informasi terkait agroklimat itu penting? Ikut beberapa contoh kegunaan informasi agroklimat. Yang pertama, dapat membantu penentuan pola tanam yang sesuai. Yang kedua itu dapat berguna untuk mengurangi potensi gagal panen dengan mengetahui pola curah hujan di wilayah tersebut. Yang ketiga, mempermudah irigasi serta konservasi air. Dapat juga berguna untuk research and development pada bidang pertanian dan perubahan iklim. Selain yang disebutkan di atas tadi itu sebenarnya masih banyak lagi ya kegunaan informasi klimat ini. Nah, salah satu metode untuk mengidentifikasi iklim pada suatu wilayah, terutama pada semisal daerah dengan sektor yang signifikan itu bisa dilakukan dengan pedoman klasifikasi agroklimat Voldeman. Klasifikasi ini menggunakan curah hujan sebagai faktor yang mendasari atau faktor utama kebutuhan air bagi tanaman pertanian untuk tumbuh. Terutama ini implementasinya tanaman pertanian padi dan palawija ya di Indonesia.
sehingga sering disebut juga dengan sistem klasifikasi agroklimat. Sistem klasifikasi agroklimat Oldoman ini menggunakan jumlah bulan basah dan bulan kering sebagai dasar pengkategoriannya, di mana jika rata-rata curah hujan dalam satu bulan melebihi 200 mm, maka akan tergolong ke dalam bulan basah. Jika kurang dari 100 mm, itu berarti tergolong ke dalam bulan kering, dan jika berada di antara 100 sampai 200 mm, maka termasuk ke dalam bulan lembab. Tiga hal itu yang mungkin teman-teman perlu digarisbawahi ya, diingat ekstra, karena tiga hal tersebut merupakan nanti komponen dasar yang akan digunakan untuk tik pembuatan informasi hidroklimat di QGIS-nya. 0 sampai 100 mm itu dia termasuk bulan kering, curah hujan 100 sampai 200 bulan lembab, dan 200 ke atas itu termasuk ke dalam bulan basah. Sebagai contoh ya, jika sebuah wilayah memiliki bulan basah sebanyak 8 bulan dan 3 bulan kering, maka wilayah tersebut termasuk ke dalam kategori B2, dan termasuk ke dalam wilayah yang cocok untuk produksi padi sepanjang tahun karena memiliki curah hujan yang tinggi dan konsisten. Hal itu tertera pada tabel pola tanam yang direkomendasikan pada setiap klasifikasi agroklimat Poldeman di sebelah kanan. Untuk pedoman klasifikasinya itu di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan membahas jenis dan sumber data yang akan digunakan untuk fondasi dalam pemetaan agroklimat. Dalam pemetaan agroklimat ini, yang pertama kita membutuhkan data batas wilayah untuk fokus kajian atau area of interest, atau ya biasa disebut juga AOI gitu. Data AOI ini dapat berbasis administratif seperti batas kabupaten, provinsi, kecamatan, ataupun misalnya negara gitu. Batas AOI juga bisa berdasarkan morfologis ya, seperti batas daerah aliran sungai atau DAS, gunungan, dan lainnya. Berikut beberapa data yang dapat digunakan sebagai batas AOI, itu seperti batas administrasi berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia yang bisa diakses dari Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya ada data Digital Elevation Model yang dapat diakses melalui Demnas BIG ataupun Dem SRTM milik USGS Earth Explorer. Ada juga dapat menggunakan data Global Administrative Database atau GADM. Sebenarnya banyak sih apa namanya data-data yang bisa dijadikan sebagai batas AOI. Tidak hanya yang saya sebutkan ini. Jika teman-teman punya data lain yang bisa dijadikan sebagai batas AOI, ya tidak masalah gitu sebenarnya. Untuk jenis dan sumber data lainnya yang ini yang paling penting ya. Pemetaan mikroklimat itu membutuhkan data curah hujan sebagai dasar klasifikasi, apakah itu termasuk wilayah tersebut itu termasuk ke dalam bulan kering, bulan basah, atau bulan lembab. Data curah hujan yang digunakan itu harus berupa rekapan data curah hujan yang bertempo bulanan atau harian gitu, dengan rentang waktu tertentu. Yang paling ideal itu untuk eh, klasifikasi iklim itu biasanya sekitar 30 tahun. Tapi rentang waktu ini bisa bervariasi ya, berkaitan dengan pola iklim serta variabilitas curah hujan. Selain itu, ada faktor lain ya di lapangan seperti misalnya contoh keterbatasan data. Yang tidak semua, misalnya contohnya stasiun curah hujan milik PUPR itu, PUPR ataupun BMKG ya, tidak semua punya data rekapan data curah hujan 30 tahun ke belakang gitu. Ada yang ya 15 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, itu kadang tiap wilayahnya juga berbeda gitu. Ataupun bisa karena untuk fokus kajian yang lebih spesifik mungkin
misalnya menggunakan data curah hujan 10 tahun ke belakang saja gitu untuk jangka pendek, mungkin ya bisa juga seperti itu. Tergantung kegunaan dan kondisinya, kondisi ketersediaan datanya bagaimana. Data curah hujan yang dapat digunakan seperti yang pertama contohnya itu data curah hujan dari stasiun pengamat cuaca atau rain gauge milik lembaga terkait. Biasanya itu BMKG ataupun PUPR juga. Sepengalaman saya gitu. Di PUPR Kabupaten Trenggalek contohnya ya, itu data curah hujan ini dipegang sama PUPR. Jadi eh, tiap wilayah bisa berbeda gitu. Selanjutnya ada data curah hujan rata-rata setiap bulan atau hari. Jadi ada dua ya, ada bulanan, ada harian itu dari website WorldClim. Lalu ada juga data curah hujan yang bisa digunakan yang bersumber dari Climate Hazard Group Infrared Precipitation With Station atau data CRIPS. Mari kita lanjutkan pada tahap berikutnya yaitu proses pembuatan peta agroklimat. Dalam kasus ini saya akan coba contohkan menggunakan wilayah Jawa Timur ya dengan software QGIS. Bagi teman-teman peserta dapat mengunduh dan install software QGIS-nya melalui link yang sudah diberikan, link Google Drive yang sudah diberikan di grup peserta. Di situ juga ada data curah hujan serta data batas AOI-nya. Seperti itu. Jadi berikut tampilan QGIS ya, software yang akan digunakan. Sheet kosongnya seperti ini. Tahapan pertama yaitu kita perlu menginput data-data yang akan kita gunakan, yaitu data curah hujan dan data batas AOI. Sebagai contoh, ya, di sini kita akan menggunakan data batas administrasi dari GADM ya. Karena di sini apa namanya? Kita akan menggunakan data batas administrasi provinsi, maka data yang akan digunakan itu data GADM DN1 seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita hanya akan menggunakan data wilayah Jawa Timur ya, menggunakan wilayah Jawa Timur. Caranya untuk ini kan tampilannya semua provinsi di Indonesia masih terlihat gitu. Gimana caranya hanya menampilkan provinsi Jawa Timur saja. Caranya itu bisa teman-teman klik kanan, data GADM-nya, lalu klik filter di sini. Nanti akan muncul Windows Query Builder. Cara menggunakan Query Builder ini, yang pertama, klik dua kali ya, fields name satu, lalu klik kasih hitung sama dengan, klik all, dan saudara ketikkan Jawa Timur supaya memudahkan ini semua. Dan pastikan pada bagian specific filter expression-nya bentuknya seperti ini ya. Kalau beda, nanti hasilnya juga beda. Kalau sudah klik OK, sudah terlihat ya. Hanya provinsi Jawa Timur saja yang ditampilkan. Selanjutnya akan kita input data curah hujannya. Ini contoh data curah hujan yang diambil atau diakses yang sumber itu dari website Worldclim.
Ini bentuknya data curah hujan rata-rata selama 30 tahun dan dalam bulanan nih ini formatnya ini kan ada angka 102 itu berarti ini data curah hujan bulan Januari sampai dengan yang kode 12 itu berarti bulan Desember. Kita drag ke dalam lembar kerja QGIS-nya. Ini seperti yang teman-teman lihat, ini data curah hujannya masih menampilkan wilayah selain Jawa Timur ya. Sedangkan yang kita butuhkan itu hanya wilayah inci Jawa Timurnya saja gitu. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Itu dengan cara mengklik data curah hujan dengan batas AU-nya. Caranya itu, teman-teman bisa cari processing toolbox dan ketikkan klik. Nanti teman-teman bisa pilih yang klik raster by mass layer. Ini. Nanti teman-teman bisa klik 2 kali. Untuk bagian input data selanjutnya, nanti teman-teman bisa pilih semisal ingin mengklik data curah hujan bulan Januari dulu. Misal ini teman-teman bisa klik di bagian layers, di drag, terus di drop seperti ini. Ini ada tulisannya patch 01 itu berarti bulan Januari. Misal patch 08 yang berarti bulan Agustus, ini curah hujan bulan Agustus seperti itu. Dan untuk mass layer, teman-teman pilih batas AWI, data batas AWI teman-teman. Ini saya contohkan menggunakan data GADM. Lalu selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Di bagian clip mesh, teman-teman bisa pilih to file. Nah, ini teman-teman cari folder di mana foldernya yang ingin teman-teman gunakan untuk menyimpan data curah hujan hasil clip ini. Nanti teman-teman namai. Dan yang paling penting, namainya harus ada nama bulannya ya, supaya tidak tertukar nanti. Misal ini saya namakan clip Januari gitu. Dan pastikan file type-nya itu .tif ya. Jika sudah, nanti teman-teman bisa klik run. Contohnya data curah hujan hasil kliknya seperti itu. Nah, ini sudah terlihat hanya da- data curah hujannya hanya tampilkan provinsi Jawa Timur saja. Nah, ini langkah ini teman-teman harus lakukan untuk setiap bulannya ya. Ini kan saya hanya contohkan bulan Januari saja. Ini saya contohkan satu lagi, misal mau klik bulan Agustus contohnya. Nanti kalian bisa cari processing toolbox. Nanti teman-teman bisa pilih processing toolbox, caster by mass layer. Misal saya pilih data curah hujan dan Agustus seperti ini. Untuk mass layernya nanti teman-teman pilih batas AOI-nya. Saya contohkan pakai GADM, bagian clipper mesh. Teman-teman cari folder untuk menyimpan datanya dan namai datanya. Sekali lagi harus ada nama bulannya, jadi jangan sampai tertukar.
seperti ini. Saya namakan kecil dan seperti ini, klik dan kan seperti itu. Dan langkah ini harus dilakukan di semua bulannya, ya, mulai dari Januari hingga Desember ya. Data batch 01 sampai batch 12. Seperti itu dong. Selanjutnya jika sudah melakukan proses clipping ya, nanti akan muncul semua. Karena ini tadi saya hanya contohkan saja ya, jadi saya harus nge-add data clipnya. Ini contohnya misal. Jika sudah, nanti teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu reclassify. Bagaimana caranya? Nanti teman-teman bisa cari processing toolbox. Di bagian search bar klik reclassify. Teman-teman bisa pilih reclassify by table. Di sini semisal teman-teman ingin mereklasifikasi data curah hujan yang sudah diklip untuk bulan Januari. Nanti teman-teman bisa klik drag and drop. Untuk bagian reclassification table-nya, teman-teman sebelumnya harus melihat dulu nilai terendah curah hujan serta nilai tertinggi curah hujan pada bulan Januari. Itu berapa? Di sini kan tertulis nilai paling rendahnya 208 dan nilai paling tingginya 657. Balik lagi ya ke yang tadi, dalam ketentuan klasifikasi bulan basah, bulan kering, dan bulan lembabnya Oldeman, jika 0 sampai 100 berarti bulan kering, 100 sampai 200 itu bulan lembab, dan di atas 200 itu berarti bulan basah. Seperti itu. Nah, untuk kasusnya bulan Januari, ini kan data curah hujan paling rendahnya saja sudah menyentuh angka di atas 200 ya, 208. Nah, ini berarti maka akan termasuk ke dalam satu klasifikasi saja, yaitu bulan basah semua berarti wilayahnya. Caranya bagaimana? Nanti nanti teman-teman bisa cari bagian reclassification table-nya, klik simbol yang titik tiga ini, add drop. Untuk nilai minimum, nanti saudara bisa klik kanan, ke di bagian information cache-nya, bisa di-scroll sampai menemukan informasi terkait nilai value yang paling rendah serta value yang paling tingginya itu berapa. Nanti teman-teman bisa di blok dulu, di copy dan di paste. Untuk bagian value-nya samakan dengan kolom yang minimum seperti ini. Untuk yang maksimumnya sama, klik kanan properties, cari menu information, di scroll ke bawah, cari informasi yang menunjukkan value min dan max ya, value tertinggi dan terendah. Jika sudah ketemu, di blok, di copy, dan di paste pada bagian ini. Jika sudah, klik OK. Jika sudah selesai, di scroll ke bawah akan muncul reclassified raster. Klik tanda titik tiga ini, save to file. Pilih yang save to file. Nah, nanti teman-teman bisa memilih lokasi penyimpanan serta penamaan filenya. Lagi saya ingatkan jangan sampai lupa ya nama filenya dan lokasi penyimpanannya. Seperti ini. Dan harus ada nama bulannya ya. Tidak setukar. Contoh seperti ini. Jika sudah bisa klik done.
Nah, seperti yang teman-teman lihat, bisa lihat ya, ini data curah hujan bulan Januari yang sudah melalui proses reclassification. Jadi dia itu hanya terbagi ke dalam satu kelas, makanya dia itu warnanya satu, hitam semua. Saya contohkan satu lagi ya. Misal dia yang punya bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Misalnya bulan Oktober deh ya. Nah, ini bisa kita lihat nilai paling rendahnya curah hujan itu 5 dan paling tingginya 365. Berarti ini dia akan terbagi menjadi tiga kelas ya. Bulan keringnya ada, bulan lembabnya ada, dan bulan basahnya ada. Kalau tiga kelas bagaimana? Bedanya itu di bagian classification table-nya. Nanti teman-teman bisa klik and draw tiga kali sampai muncul tiga. Untuk nilai minimumnya, teman-teman bisa klik kanan properties di mana information, cari nilai minimumnya sampai ketemu min and max-nya, di copy dan di paste. Itu nilai maksimumnya, kolom yang ini sama caranya. Jadi kan sebelahnya gitu nilai maksimum dan minimum. Oke. Nah, untuk kolom lainnya bagaimana? Untuk value pada baris yang pertama, teman-teman bisa samakan dengan nilai minimum. Untuk maksimum pada baris yang pertama, ingat lagi ya, 0 sampai 100 itu bulan kering, 100 sampai 200 itu bulan basah, 200 ke atas itu sorry, 100 sampai 200 itu bulan lembab, 200 ke atas itu bulan basah. Berarti ini termasuk ke dalam klasifikasi bulan kering, 0 sampai 100 ya jadinya. Selanjutnya, karena di sini nilai maksimum 100, maka akan dilanjutkan 100. Ingat lagi, klasifikasi bulan lembab itu 100 sampai 200. Dan pada bagian value-nya kita samakan dengan nilai minimum baris kedua ya, 100. Dan pada baris yang terakhir, untuk minimumnya kita lanjutkan dari baris yang sebelumnya, itu 200. Dan tadi nilai maksimumnya sudah ketemu ya tadi. Dan untuk value-nya baris ketiga, suka juga 200. Contohnya seperti ini. Jika sudah, bisa klik OK dan pilih lokasi penyimpanan file serta nama filenya, jangan jangan sampai lupa. Dan harus ada nama bulannya juga, sama seperti ini. Jika sudah, nah, maka akan terlihat hasilnya seperti ini untuk reklasifikasi bulan Oktober. Tadi kan dibagi menjadi tiga kelas ya, maka di sini akan terlihat tiga warna yang berbeda. Itu warna putih yang menunjukkan bulan basah dengan curah hujan di atas 200 mm, warna abu-abu bulan lembab dengan curah hujan di antara 200 sampai 100, dan warna hitam termasuk ke dalam bulan kering dengan curah hujan kurang dari 100 mm. Seperti itu. Nah, langkah reclassification ini harus teman-teman lakukan untuk setiap bulannya ya, dari bulan Januari sampai dengan Desember ya. Karena ini untuk mengefektifkan waktu ya, ini saya hanya contohkan dua saja gitu. Misal saya contohkan semuanya, nanti selesainya setelah buka. Jika sudah
melakukan tahap klasifikasi semuanya, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengubah data curah hujan yang tadinya bentuknya raster menjadi poligon. Ini contoh dari data hasil datanya. Nah, jika sudah, caranya untuk mengubah raster to polygon, data curah hujan yang tadi raster menjadi poligon, bisa seperti ini contohnya. Di bagian tools, toolbarnya, ada menu raster. Nanti teman-teman bisa pilih conversion, lalu polygonize. Seperti ini contohnya. Nah, pada bagian input layer, teman-teman bisa masukkan data curah hujan yang ingin diubah. Semisal, teman-teman ingin urut mulai dari Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember. Sebenarnya tidak perlu urut juga nggak apa-apa sih. Tapi urut itu membantu supaya gak ada yang kelewat gitu. Contohnya, misalnya saya example-nya bulan Januari ya. Untuk bagian lainnya, masukkan data curah hujan bulan Januari, di scroll sampai menemukan vectorize, save to file, klik menu di pojok kanan ini, lalu save to file. Nah, teman-teman bisa pilih nama dan lokasi penyimpanannya. Dan pastikan ini ya, apa namanya, eh, save as tab-nya SHP atau save file. Untuk penamaannya, jangan sampai lupa. Misal saya namakan seperti ini ya. Sudah. Contohnya seperti itu. Jika sudah memilih lokasi penyimpanan dan menamai filenya, bisa klik Run. Nah, nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Ini, ini. Saya contohkan satu lagi. Misalnya bulan Oktober deh. Pilih menu raster, conversion, polygonize. Nah, pastikan data yang di inputnya itu dia data hasil reclassify ya. Makanya saya namakan, saya bilang penamaannya itu jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Susah reclassify Oktober. Terus bagian vectorize, klik kotak di pojok kanan, pilih save to file, Oktober. Salah. Save. Ini sebelumnya, saya sudah menyiapkan ya data-datanya. Jadi saya hanya mencontohkan. Kalau teman-teman ingin mencoba, benar-benar mencoba, harus dilakukan semua tahapannya di semua bulannya juga. Seperti itu. Diterang. Terus oke. Nah, ini contoh untuk struktur poligon untuk bulan Oktober. Ini kenapa berbeda ya dengan yang bulan Januari? Yang bulan Januari, ini yang bulan Oktober. Ada garis-garisnya, ada poligonnya. Ini menunjukkan kelas yang berbeda, gitu. Value-nya berbeda.
Kok bisa berbeda? Karena tadi kita pada bagian reclassification, pada tahapan reclassificationnya, pembagian kelas bulan basah, bulan keringnya, untuk setiap bulannya juga berbeda. Jadi kan pada bulan Januari hanya satu kelas gitu bulan basah. Makanya dia itu ya hanya satu gitu. Seperti ini. Beda misal bulan Oktober. Seperti itu. Dan lagi ini teman-teman harus melakukan tahapan perubahan raster poligonnya di semua bulan. Oke, untuk tahapan selanjutnya kapan masuk ke dalam editing attribute table. Oke. Nah, ini contoh-contoh data yang sudah diubah ya dari raster ke polygon. Untuk tahapan editing attribute table ini akan saya contohkan semisal di bulan Februari. Nah, teman-teman bisa klik kanan di data yang ingin diubah attribute table-nya, kanan open attribute table dan teman-teman bisa klik logo pensil ini toggle editing yang fungsinya nanti atribut table data tersebut bisa diubah. Nah, selanjutnya nanti teman-teman cari di tool atributnya, teman-teman bisa pilih new field. Untuk penamaannya di sini teman-teman harus membuat field yang akan menunjukkan bulan apakah bulan basah, apakah bulan lembab, apakah bulan kering seperti itu. Misalnya saya buat dan jangan lupa harus ada nama dari bulannya. Misal seperti ini. Dan misal Februari gitu. Tidak perlu sama sih. Yang penting teman-teman ingat dan jangan sampai lupa ya. Untuk tab-nya dibiarkan integer, teman-teman bisa klik. Oke. Nah, satu lagi untuk bulan kering. Sama juga. Seperti ini. Tab-nya integer. Oke. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, nanti teman-teman di bagian field DN ini diklik dua kali yang akan mengurutkan value yang dari yang paling kecil hingga paling besar. Di sini bisa dilihat. Balik lagi, eh, 0 sampai 100 itu bulan kering, 100 sampai 200 itu bulan lembab, dan 200 ke atas itu bulan basah. Nah, di sini kita punya value 171, yang berarti di antara 100 sampai 200. Maka itu termasuk ke dalam bulan lembab. Nanti teman-teman bisa di blok semuanya. Caranya dengan klik yang atas dulu sampai highlight warna biru, lalu cari sampai mana value 171 itu, diklik sambil pencet shift. Ini nanti akan terblok semuanya. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa buka field kalkulator. Ya ingat ya ini kita sedang mengerjakan bulan lembab ya, yang artinya bukan termasuk bulan basah, bukan termasuk bulan kering. Nah, untuk mengisi field yang sebelumnya sudah dibuat ini, teman-teman bisa buka field kalkulator, cek update existing field, dan pilih field yang baru dibuat ya. Misal ini field bulan basah, field untuk bulan basah. Ingat kembali, karena ini bukan termasuk bulan basah, bukan termasuk bulan kering, maka nanti diisi dengan tanda nol. Kalau sudah, tanda nol pada ini ya, pada expressionnya. Seperti muncul seperti ini, kalau sudah diklik OK. Nah, nanti maka akan muncul di sini field yang barusan dibuat ya. Di sini kan ada, yang ini belum. Nah, selanjutnya yang bulan kering, sama juga caranya. Bedanya di saat update existing field,
teman-teman pilih yang ini. Tadi kan yang bulan basah nih. Selanjutnya pilih yang bulan kering seperti ini. Diisi nol juga ya, karena bukan termasuk bulan kering. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya, untuk bulan basah, 200 milimeter ya. Teman-teman bisa klik di sini sampai ke highlight warna biru, scroll, pencet shift, pencet klik kiri ya sambil shift. Nah, nanti akan terblok semua seperti ini. Karena ini bulan basah, nanti pada field bulan basahnya diisi satu, bulan keringnya diisi nol. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa cek update existing field, isi bulan basah. Karena ini bulan basah, nanti isinya satu. Klik OK. Nah, ini sudah ada isinya kan nanti kan. Nah, untuk bulan keringnya, cek update existing field lagi dari field kalkulator. Dan ini bukan termasuk bulan kering, diisi dengan nol. Klik OK. Nah, nanti teman-teman cek lagi ini field yang ini, jangan sampai ada yang kosong, harus harus ada isinya. Isinya antara satu dan nol. Jangan sampai ada yang kosong, tidak ada isinya. Jika sudah, bisa diklik toggle editing mode-nya. Toggle editing mode, nanti teman-teman klik save. Seperti itu. Saya contohkan lagi deh, satu lagi ya. Ini karena langkah yang sangat penting ya, teman-teman untuk mengklasifikasikan bulan basah, bulan kering, bulan lembabnya jangan sampai salah ya. Misal pada bulan September deh, teman-teman klik kanan, open attribute table, buka toggle editing. Oke. Teman-teman bisa buat field baru, misal bulan basah, September, dan sampai lupa harus ada keterangan nama bulannya. Buat field baru lagi untuk bulan keringnya. Misal seperti itu. Klik OK. Nah, cara mengisinya, teman-teman bisa ingat kembali ya, 0 sampai 100, 100 sampai 200, dan 200 ke atas. Nah, ini value-nya satu ya, berarti kurang dari 100 milimeter dan termasuk ke dalam bulan kering. Nanti teman-teman bisa klik sampai ter-highlight di bagian angkanya, angka barisnya. Nah, ini teman-teman cari sampai mana value satu tersebut. Nah, ini batasnya di nomor 55 nanti teman-teman shift sambil klik edit. Select semua yang satu dengan value satu. Teman-teman bisa buka field kalkulator, cek update existing field, pilih misalnya contohnya bulan puasa dulu. Karena tadi termasuk ke dalam bulan kering ya, value-nya kan di bawah 100 ya. Maka field bulan puasa diisi dengan angka 0. Ini sudah ada isinya, seperti itu contohnya. Nah, lagi gantian ya, isi bulan keringnya, cek update existing field, pilih field bulan kering yang sudah teman-teman buat. Karena ini termasuk dalam bulan kering, maka diisi dengan angka satu. Pilih ini, oke, sudah ada isinya. Nah, selanjutnya, ini curah hujan yang lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 100, tapi dia itu lebih rendah dari 200 mm, maka termasuk dalam bulan lembab, tidak termasuk dalam bulan basah, tidak termasuk dalam bulan kering. Maka nanti dua-duanya diisi dengan nilai nol, seperti itu. Contohnya, diselect sampai terhighlight warna biru,
Di shift sambil klik kiri dan akan tersalib semua. Diisi dengan field calculator, check update existing field, karena bukan termasuk bulan basah dan kering, maka dua-duanya diisi dengan field lainnya juga sama. Nah, dicek lagi, jangan lupa, jangan sampai ada yang tidak ada isinya, harus ada isinya semua, antara satu atau enggak nol isinya. Seperti itu. Pilih deselect all fitur dan toggle ini semua. Set. Ini contoh ya. Lagi teman-teman harus melakukan editing atribut table, mengisi atribut table pada semua bulan ya, mulai dari Januari sampai dengan Februarinya. Gitu itu. Jika sudah, misalnya teman-teman sudah gitu ya nanti saat saya nyoba sendiri, nanti teman-teman bisa melakukan tahap selanjutnya yaitu intersect. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa cari processing toolbox. Pada search bar-nya teman-teman bisa ketik intersect. Teman-teman bisa klik overlay intersect ya. Nah, prosesnya. Dan pilih yang oh sorry maaf ya. Ini intersect diketik intersect dan teman-teman bisa pilih intersection yang multiple. Diklik dua kali. Nah, untuk input layernya teman-teman pilih salah satu bulan dari data curah hujan itu. Misal saya pilih yang gampang yang awal gitu, misal bulan Januari untuk input layer. Nah, selanjutnya untuk overlay layersnya teman-teman pilih semua bulan kecuali bulan Januari. Karena itu kan sudah masuk ke sini ke dalam input layer. Ini pilih sisanya gitu, dicek semuanya. Ini Januari sudah saya cek. Nah, pastikan yang dicek itu data curah hujan semuanya ya. Jangan sampai data batas AU-nya juga ikut ke centang nanti nanti aneh gitu, nanti anomali hasilnya. Itu. Jika sudah, klik OK dan pada bagian intersection, teman-teman klik tanda ini dan pilih save to file. Sama contohnya. Nah, ini teman-teman bisa pilih lokasi penyimpanan dan apa nama filenya gitu. Yang penting jangan sampai lupa lokasi dan nama file. Save dan klik run. Nah, contohnya jika sudah jadi akan jadi seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini banyak poligon, banyak sekali poligon yang kecil-kecilnya gitu. Nah, bagaimana cara untuk merapihkan ya, menghilangkan poligon yang kecil-kecil ini? Ini sebenarnya tidak ini ya, tidak wajib gitu langkah yang ini. Hanya untuk visualisasi saja supaya lebih enak kalau dilihat gitu. Misal mau dijadiin layout, misal mau dijadikan peta seperti itu. Nah, bagaimana cara merapikannya? Nah, teman-teman itu bisa di kanan pada data hasil intersect ini klik kanan, buka atribut table, klik toggle editing dan buat field baru. Nah, fieldnya apa? Kita di sini akan menghitung luas area setiap poligonnya. Seperti ini. Nah, untuk type-nya, luas itu dia biasanya decimal number. Length dan precision-nya ya seperti ini juga gak apa-apa, mau diubah ya gak apa-apa. Length itu dia berapa angka di belakang koma gitu.
Disesuaikan aja sama kebutuhan tuh. Kalau sudah klik OK. Nanti akan muncul field baru luas di sini. Selanjutnya, untuk menghitung luas tiap poligonnya, teman-teman bisa menggunakan field calculator ya, menu yang ini, field calculator, cek update existing field, dan teman-teman bisa pilih field luas yang barusan dibuat itu. Nah, pada bagian ini, teman-teman pilih geometri, klik, ini ada tanda drop down, diklik ya, geometri, dan teman-teman bisa pilih yang tanda dengan dolar area. Seperti ini yang terakhir itu diklik 2 kali, sampai muncul pada jendela expression seperti ini, dolar area. Ini ya. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini maka akan muncul luas setiap poligonnya. Nah, ini default dari QGIS-nya, satuan luas poligon itu dia disebutkan dalam meter persegi ya. Makanya angkanya banyak-banyak, gitu. Padahal ini kan poligonnya kecil-kecil. Nah, ini teman-teman bisa urutkan dari yang misal yang kecil sampai nanti yang paling bawah itu terbesar seperti ini. Bagaimana? Langkah selanjutnya itu teman-teman pilih ini, klik ini, select fitur. Teman-teman pilih poligon acuan. Untuk apa? Cari sekiranya poligon yang teman-teman, wah, ternyata poligon dengan eh, seluas ini ya masih mengganggu gitu. Misal yang ini, saya contohkan yang ini. Nah, nanti poligon dengan luas yang sama ataupun yang lebih kecil dari poligon yang highlight ini yang teman-teman pilih itu akan di merge dengan poligon di sekelilingnya ya. Jadi kayak hilang gitu. Tapi bukan bukan hilang dihapus, itu sebenarnya cuma di merge saja. Nah, saya pilih yang ini ya. Nah, pilihnya nanti teman-teman bisa tergantung kebutuhan ya. Misal, oh ini terlalu besar gitu. Misal teman-teman mau yang ini, ya gak apa-apa, gitu. Ini tidak ada patokan khususnya, gitu. Yang penting poligon dengan luas yang sama dan luas yang lebih kecil dari poligon yang saudara pilih, maka itu nanti akan hilang. Gitu. Misal saya pilih yang ini, di kanan, attribute table, ini pastikan sudah terurutkan ya, luasnya dari yang kecil hingga terbesar itu, atau terbesar dulu sampai yang kecil. Misal ini ya, saya gunakan yang kecil dulu. Nanti scroll ke bawah. Nah, teman-teman cari poligon yang sudah teman-teman pilih, yang sudah terselect. Nanti ada tandanya, itu dia cirinya biasanya seperti ini. Highlight warna biru. Jika sudah ketemu, nanti teman-teman bisa klik sambil shift, shift plus klik jadi ya di bagian nomor barisnya. Nah, nanti itu dia akan menselect semua poligon dengan luas yang sama dan yang lebih kecil dari poligon acuan yang sudah teman-teman pilih ya. Contohnya seperti ini. Ini sudah select semua. Langkah selanjutnya itu ini, teman-teman buka processing tool, pada search bar-nya teman-teman cari eliminate. Ketikkan eliminate. Nah, nanti teman-teman pilih eliminate selected polygons. Seperti ini. Nah, untuk input layernya, teman-teman, oh sorry, sebelumnya, jika jika sudah terselect ya, teman-teman bisa toggle editing dulu. Toggle editingnya dimatikan di save supaya save ya. Nanti jika sudah, teman-teman bisa cari processing toolbox, klik eliminate, tekan eliminate, pilih eliminate selected polygons, dan pada input layer teman-teman masukkan data curah hujan hasil intersect.
Nah, pada bagian merge selection-nya, teman-teman pilih largest common boundary. Nah, itu fungsinya apa? Jika kan semisal ada poligon kecil ya, dia itu ingin kita rapikan, ingin kita hilangkan gitu. Nah, nanti dia itu akan menyatu dengan poligon di sekelilingnya yang lebih besar seperti itu. Kalau pilih yang largest common boundary. Jika sudah, maka di bagian eliminate, klik tanda titik tiga, save to file, lagi ya, pilih lokasi penyimpanan dan nama datanya, klik save seperti ini. Lalu klik run. Nah, jika sudah ini hasilnya. Yang ungu itu dia setelah eliminate, setelah dirapikan. Nah, yang ini itu sebelum di eliminate, sebelum dirapikan. Nah, kita lihat poligon kecilnya itu sudah pada hilang ya. Jadi lebih lebih bagus untuk visualisasinya. Tidak ini tidak memusingkan bagi para pembaca petanya seperti itu. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa klik kanan pada data hasil eliminate ya. Jika teman-teman memilih pakai eliminate, jika tidak ya tidak masalah gitu sebenarnya. Cuman kurang rapi aja. Dan teman-teman bisa klik lagi toggle editing dan buat field baru. Nah, apa saja fieldnya yang dibuat itu yang pertama ada field untuk jumlah bulan basah. Ya, contohnya seperti ini. Jum underscore BB. Untuk type-nya dibiarkan integer. Seperti itu. Klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman buat field untuk eh, zona. Nah, pada klasifikasi agroklimat Oldeman ini, zona dan subzonanya ditentukan oleh jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering. Seperti itu. Misal ini zona. Dan type-nya string atau teks. Klik OK. Dia muncul. Buat field baru lagi untuk jumlah bulan kering. Ini coba. Tab-nya integer. Jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah itu field type-nya integer. Untuk zona dan subzona field type-nya text atau string. Ini sudah ada bulan keringnya. Kita buat untuk subzona seperti ini. Subzona type-nya string text. Klik OK. Nah, yang terakhir untuk memasukkan keterangan klasifikasi zona agroklimat Oldeman ya. Ini tahap akhir. Misal mau teman-teman namai Oldeman gitu, misal. Type-nya teks atau string. Klik OK. Nah, bagaimana mengisi field-field yang baru dibuat? Untuk field jumlah bulan basah, kita harus menambahkan, menjumlahkan bulan-bulan wilayah yang termasuk bulan basah di setiap bulannya. Gimana ya jelasinnya? Ini contohnya saya langsung contohin aja deh. Nanti teman-teman buka field kalkulator, open field kalkulator, cek update existing field. Nah, teman-teman cari field untuk jumlah bulan basah yang barusan teman-teman buat. Namanya gak harus ini sih, yang penting teman-teman ingat aja. Nah, pada bagian fields and value, nah ini teman-teman harus memasukkan bulan-bulan basah di setiap bulannya. Makanya pada awal tadi saya bilang ini jangan sampai tertukar dan jangan sampai salah namanya, penamaannya pada bagian membuat field itu ya seperti ini. Untuk ini ya, jadi teman-teman tidak tidak terlalu bingung. Contohnya bagaimana ini seperti ini. Ini fields bulan basah untuk bulan Januari. Jika sudah, diklik dua kali, nanti akan muncul
pada bagian jendela expression. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan operasi hitung plus atau ditambah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masukkan bulan basah Februari plus lagi bulan basah Maret, klik dua kali, plus lagi Mei, klik dua kali, plus lagi Juni, plus lagi Juli, plus Agustus, September, bulan basah Oktober, Oktober, November, Desember. Nah, ini teman-teman sebenarnya tidak perlu urut sih, supaya ini aja ya, supaya gampang. Eh, Semisal ada yang ini pastikan harus masuk semua ya, bulan basahnya, field bulan basah di setiap bulannya. Ini sepertinya ada yang kurang satu ya, Januari, Februari, Maret. Nah, ini bulan basah April belum masuk ya. Wah, gitu. Ini contohnya sudah masuk semua dan pastikan bulan basah semua ya, jangan sampai ada bulan keringnya. Jika sudah, nanti teman-teman bisa klik OK. Nah, sudah muncul ya field jumlah bulan basahnya. Nah, selanjutnya untuk jumlah bulan keringnya. Sama sih teknisnya, tapi bedanya data yang dimasukkan itu nanti bulan keringnya. Ini cek update existing field, jumlah bulan kering. Pada bagian fields and value-nya, misal seperti ini ya. Klik dua kali sampai muncul pada general expression plus bulan Februari ditambah dengan bulan yang Maret, tambah lagi bulan kering April, selanjutnya Mei, Juni, bulan kering Juli, bulan kering Agustus, September, Oktober, bulan kering November, dan yang terakhir Desember. Nah, cek lagi jangan sampai ada yang salah masukannya. Oh, ternyata ini bulan puasa gitu. Ada satu. Itu nanti hasilnya aneh gitu. Nah, klik OK. Ini sudah muncul ya. Nah, untuk ketentuan zona dan subzona yang seperti pada saya awal bilang ya, ditentukan oleh jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering. Bagaimana penentuannya? Seperti ini contoh. Jika semisal ini contoh. Ya. Jika wilayah memiliki bulan basah kurang dari tiga ya, maka akan termasuk ke dalam subzona E. Ini jumlah bulan basah dan bulan keringnya diurutkan dulu ya teman-teman. Misal saya mulai dari jumlah bulan basah yang paling sedikit gitu. Ini yang mana? Misal yang kurang dari tiga ini berarti kan dua sampai dengan nah ini seperti ini. Terus, nah, nanti teman-teman bisa pakai field calculator lagi, cek update existing field-nya karena ini kita akan mengisi zona ya, field zona berdasarkan jumlah bulan basah. Ini kurang dari tiga ya, berarti termasuk ke dalam zona E.
Nah, pada bagian expression, teman-teman tidak bisa langsung masukkan gitu. Nanti dia tidak bisa di oke, invalid. Untuk abjad di QGIS pada field calculatornya, teman-teman harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal, tik yang di atas tapi satu itu. Jadi sebelum nulis, petik, nanti teman-teman tulis, lalu diakhiri dengan petik tunggal lagi. Contohnya seperti ini. Lalu petik tunggal lagi. Seperti ini. Nah, ini kan sudah muncul nih. Eh, nah, lanjut lagi. Untuk wilayah dengan jumlah bulan basah 3 sampai 4 ya. Lanjut lagi. Ini berarti batas 3 sampai 4. Teman-teman cari, dipilih sambil diklik shift ya. Seperti ini. Ini kan tadi di sini, biar teman-teman tidak satu-satu gitu seperti ini. Ini caranya, klik sampai ke highlight, teman-teman cari batasnya, kan 3 sampai 4 ya bulan basah. Klik ini sambil pencet shift. Gitu. Nah, termasuk ke dalam zona apa? 3 sampai 10 termasuk ke dalam zona D. Teman-teman buka field kalkulator, cek that existing field, cari field zona, zona ini zona D ya. Ketik tunggal D, ketik tunggal lagi. Seperti itu. Masuk. Lanjut lagi, wilayah dengan jumlah bulan basah 5 sampai 6 berarti termasuk dalam zona C. Ini mulainya di sini sampai 6. Contohnya di sini. Buka field calculator, cek update existing field, zona, cari field zona, ketik tunggal, C, ketik tunggal. Ketik, klik OK. Selanjutnya untuk wilayah dengan jumlah bulan basah 7 sampai 9 termasuk dalam zona B. Nah, ini kalau misalnya sedikit ya, tidak perlu pakai field calculator, teman-teman bisa langsung edit di sini. Seperti ini, teman. Tidak usah lama-lama gitu. Nah, untuk keterangan subzona, teman-teman harus urutkan dari yang misal yang kecil dulu. Untuk jumlah bulan terennya, kita lihat subzona. Jika wilayah milik kurang dari 2 jumlah bulan terennya, maka akan termasuk ke dalam subzona 1. Contohnya seperti ini. Kurang dari 2, maka subzonanya 1. Untuk wilayah dengan jumlah bulan kering 2 sampai 3 bulan, 2 sampai 3 sini, maka termasuk ke dalam subzona 2. Untuk wilayah dengan jumlah bulan kering 4 sampai 6 ini, 4 sampai 6 bulan kering. Nah, karena ini banyak ya, kita pakai lagi field kalkulator ya, 4 sampai 6. Ini batasnya di sini, teman-teman bisa klik sambil pencet shift. Seperti itu. Nanti keblok semua. Buka field kalkulator, cek update existing field, pilih field subzona. Ini nama fieldnya ini ya, bisa bebas sih sebenarnya. Yang penting balik lagi ya, apakah nanti teman-teman ingat, gitu. Jangan sampai lupa ya untuk menulis terang subzonanya. Misal ini zona subzona 3 ya, nanti teman-teman tulis 3 seperti ini. Nah, kalau angka itu tidak perlu diawali dan diakhiri dengan titik tunggal, bisa langsung. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk wilayah dengan bulan kering, jumlah bulan kering 7 sampai 9, 7 sampai bawah berarti termasuk ke dalam subzona 4. Kalau sudah di select semua, cek update existing field, pilih subzona,
pa- pada bagian expression ini sesuai dengan ini jumlah bulan rekeningnya ada berapa seperti ini. Klik OK. Jika sudah ini pastikan untuk field zona dan subzonanya sudah terisi semua ya. Jangan sampai ada yang kosong. Nah, selanjutnya teman-teman bisa deselect all fitur, buka field kalkulator lagi, cek update system field, teman-teman pilih field yang akan menunjukkan klasifikasi agroklimat Oldoman. Nah, di sini intinya. Ini. Nah, teman-teman itu nanti akan menambahkan zona dan subzona, field zona dan subzonanya dari lantai yang tadi sudah dibuat. Nah, caranya bagaimana? Nanti teman-teman pada bagian ini pilih fields and value, cari field zona dan subzonanya. Zona, diklik dua kali ya filter ini sampai muncul di jendela expressionnya. Ini lalu klik tambah, teman-teman pilih subzona. Jika sudah seperti ini, maka klik OK. Nah, ini dia. Sudah jadi, sudah selesai ya klasifikasi folder ya. Untuk langkah terakhirnya nanti teman-teman bisa klik toggle editing, save. Oke, seperti ini. Ini di data yang sudah kita edit-edit ya tadi attribute table-nya. Nah, bagaimana menunjukkannya? Menunjukkan, oh ini ternyata termasuk dalam zona 25 C2 misal. Nah, caranya itu teman-teman bisa klik kanan, properties, bagian simbologi, teman-teman pilih categorize, lalu di bagian value-nya teman-teman pilih fields yang menunjukkan zona 25 Oldomannya. Contohnya ini punya saya nama nama fields ini ya. Ini tergantung kalian penamaannya gimana. Lalu klik classify, ini ordernya dibuang saja. Lalu untuk bagian color range, semisal saya ingin membuat jadi seperti ini. Zona yang paling basah ya, zona B1, itu dia ditandai dengan warna yang semakin gelap, dan zona yang paling kering, E3 itu ditandai dengan warna yang paling cerah. Seperti itu. Klik apply. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini sih. Untuk supaya lebih ini ya, lebih lebih rapih lagi, nanti teman-teman bisa diklik dua kali setiap simbolnya. Pada bagian simbol fill diklik lagi. Stroke colornya teman-teman bisa klik transparent stroke. Ini semuanya ya, supaya jadi lebih rapih di transparent stroke semua. Diklik dua kali, present profile, transparent stroke, transparent stroke. Ini supaya lebih ini ya, visualisasinya supaya lebih bagus aja sih sebenarnya. Tidak tidak wajib gitu teman-teman. Oke, klik apply dan ya ini hasilnya. Shadow. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman semisalnya sudah jadi gitu ya informasi duplikatnya. Nah, ini contoh seperti ini. Nanti tinggal teman-teman layout, misalnya mau dijadikan peta gitu ya, atau infografis tinggal di layout sesuai dengan kebutuhan dan kaidah masing-masing seperti itu. Mungkin sebenarnya tahap ini sudah selesai sih ya, tinggal dilanjutkan layout saja. Tapi
tugas saya hanya sampai sini. Sesungguhnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kebenaran itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan selanjutnya saya kembalikan ke yang bertugas. Baik, Kak Bintang. Terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Tentunya materi yang telah disampaikan dapat menambah insight dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dimana akan terbuka bagi tiga penanya. Namun sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan ada sesi break terlebih dahulu selama 15 menit, yang dimana sesi selanjutnya akan dimulai pada pukul 2:15. Bagi teman-teman yang hendak bertanya dapat mempersiapkan pertanyaannya sebelum nanti kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Terima kasih.
Baik, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, yang dimana akan terdapat tiga penanya dalam sesi ini. Bagi teman-teman yang hendak bertanya, diharapkan untuk raise hand dan nantinya untuk melakukan open mic untuk menyebutkan nama dan asal instansi. Bagi teman-teman yang hendak bertanya, kita akan lebih memprioritaskan melalui raise hand agar nantinya kita bisa lebih berdiskusi secara langsung. Untuk yang melalui kolom chat, kita tunda terlebih dahulu karena kita akan mengutamakan yang raise hand ya teman-teman. Itu Reza Fandi loh. Halo Mas Reza Fandi, apakah suara saya terdengar jelas? Apakah sudah bisa on mic ya Mas ya? Ya, halo Kak. Terima kasih. Oke Mas, sebelumnya perkenalkan dahulu nama dan asal instansinya. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Reza. Saya dari mahasiswa dari IPB Bogor. Ya Kak, silahkan langsung pertanyaannya. Ya. Baik. Pertanyaan saya tadi kan dalam pelatihan itu data curah hujan yang digunakan adalah sudah dalam bentuk raster ya, dalam bentuk raster terus kemudian dikonversi ke vektor. Nah, pertanyaan saya bagaimana jika menggunakan data curah hujan yang masih termasuk data mentah seperti dari data BMKG? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza Afandi. Untuk selanjutnya akan langsung dijawab oleh pemateri kita, yakni Kak Bintang Harfian. Ya, ya selamat siang menjelang sore ya Mas Reza Fandi. Dari pertanyaannya itu gimana kalau misalnya data yang kita punya itu bentuknya data yang dari PUPR gitu ya. PUPR atau BMKG itu misal yang kadang-kadang dia itu formatnya Excel bahkan dan juga ngasihnya masih PDF gitu. Gitu ya Mas ya maksudnya. Iya, betul betul. Oke. eh yang pertama itu tetap bisa dilakukan untuk membuat informasi zona agroklimat ya. Jadikan peta agroklimat misalnya. Bisa, cuman langkah-langkahnya itu nanti ada yang beda. Eh, Contohnya seperti semisal jika kita punyanya data, misal stasiun hujan, ada 10 stasiun hujan gitu ya, contohnya, dengan masing-masing rekapan data curah hujannya, seperti itu. Langkah yang harus dilakukan yaitu menitikan koordinatnya, posisi lokasi setiap stasiun hujan itu ada di mana, lalu dia itu dilakukan pengisian atribut table gitu loh, Mas. Oh, dia itu termasuk curah hujannya berapa, apakah termasuk bulan basah, apakah termasuk bulan kering, dan berapa gitu jumlahnya di stasiun hujan tersebut. Nah, selanjutnya itu kan nanti poin ya Mas ya bentuknya. Stasiun hujan itu SHP bentuk shape file formatnya poin yang ada atribut tabelnya, isi atribut tabelnya itu seperti yang saya sebutkan tadi contohnya. Misal Mas yang mau menambahkan informasi lainnya seperti titik koordinat ya tidak masalah. Yang penting itu curah hujannya, data-data terkait curah hujannya yang harus diinput ke dalam data SAP si poin stasiun hujannya seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah nanti Masnya bisa melakukan interpolasi, Mas. Nah, interpolasi itu kan dia menyambungkan gitu data-data dari setiap titik stasiun hujan yang tersebar di lokasi penelitian Masnya itu contohnya seperti itu.
Nah, setelah diinterpolasi, nanti interpolasi itu terkait bulan basah dan bulan kering. Nah, sebentar ya. Saya boleh izin ceritakan nggak? Ini mungkin contohnya ya publikasi yang pernah saya lakukan gitu ya, dan pernah saya kerjakan. Sebentar ya, saya cari dulu gitu. Baik, kepada Kak Reza Fandi, sambil menunggu share screen yang akan dilakukan oleh pemateri kita Kak Bintang, untuk teman-teman yang hendak bertanya selanjutnya bisa raise hand agar kita bisa mengetahui siapa saja yang akan bertanya di selanjutnya. Ya, Kak Bintang sudah terlihat share screen-nya. Ya, ini contohnya ya, publikasi yang saya lakukan itu. Jadi ini misal data yang Mas saya punya itu data stasiun hujan titiknya seperti ini gitu ya. Nah, nanti dilakukan kalkulasi dari data curah hujan itu, dia itu termasuk berapa curah hujannya, termasuk dalam bulan basah, bulan kering ataupun bulan bulan lembab seperti ini nanti. Ini kemarin saya menggunakan Excel ya, jadi dipindah dulu dan kebetulan data yang saya dapat itu untuknya PDF ya, jadi harus mindahin satu-satu itu. Data curah hujan 11 stasiun dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi pakai Excel itu. Ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Semisal stasiun data curah hujan di stasiun Bendungan itu menunjukkan jumlah bulan basah itu dia ada 8 dan jumlah bulan keringnya itu dia ada 3. Nah, stasiun cuaca Bagong yaitu menunjukkan jumlah bulan basahnya 6, bulan keringnya ada 4. Nah, nanti contohnya seperti ini. Semisal ini bulan basahnya gitu. Nanti setelah titik-titik stasiun itu diidentifikasi jumlah bulan basah bulan keringnya berapa, nanti bisa diinterpolasi gitu. Dibuat data interpolasi masing-masing untuk bulan basahnya, untuk bulan keringnya. Ini salah satu ini ya, salah satu contoh, sebenarnya masih banyak beberapa cara. Ya. Istilahnya ada banyak jalan menuju Roma gitu. Ini salah satu eh, contoh dan kebetulan pernah saya lakukan juga dan bisa gitu. Nanti setelah ini dilakukan interpolasi, ini hasilnya. Jadi ada masing-masing bulan basah, bulan kering. Setelah itu nanti diintersect, Mas. Jadi dia itu bulan keringnya berapa, bulan basahnya berapa. Tadi kan ada Oldeman itu dia berdasarkan jumlah bulan kering dan bulan basah untuk zona, dan untuk zonanya nanti output akhirnya seperti ini. Ini A1, ini zona 25 B2, 25 B3, C2, seperti itu. Seperti itu Mas, kurang lebih. Gimana? Apakah sudah jelas? Atau ada yang Oke, nampaknya Mas Reza Afandi sudah cukup jelas dari pertanyaan yang diajukan. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang hendak bertanya bisa langsung menekan tombol raise hand agar bisa melakukan pertanyaan selanjutnya. Ya, selamat siang Kak Nadifa Hanun. Bisa langsung mengajukan, melakukan pertanyaan, melakukan kenalan terlebih dahulu, menyebutkan asal instansi dan langsung menyebutkan pertanyaannya. Oke Kak, selamat siang. Aku izin bertanya. Sebelumnya aku Nadifa dari Universitas Negeri Jakarta. Aku mau tanya Kak, untuk membuat peta agroklimat on-demand itu apakah harus memakai software QGIS? Kalau misalkan laptopnya terkendala software QGIS dan hanya bisa pakai AIS itu kira-kira bisa nggak Kak?
kalau cuma pakai ArcGIS atau harus pakai QGIS? Itu aja pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nadifa. Selanjutnya pertanyaannya akan langsung saja dijawab oleh pemateri Kak Bintang. Oh ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. eh untuk proses pembuatan informasi hidroklimat ya dalam bentuk peta itu sebenarnya tidak tidak harus di QGIS saja sih. Itu bisa di ArcGIS atau ArcGIS Pro gitu. Nah ini eh sebelumnya saya mau ini tanggapannya. Harusnya kan QGIS itu lebih ringan ya Mbak ya dibanding dengan ArcGIS kok bisa ya? Apakah emang karena ada kasusnya beberapa dia itu terlalu berat kalau install dua-duanya gitu. Jadi emang harus salah satu ada yang uninstall dulu. Tapi keseluruhan itu secara umum itu bisa di QGIS di ArcGIS bisa dan langkah-langkah serta penggunaan tools geoprocessingnya ya sama juga kan namanya sama juga. Mungkin ada beberapa doang yang beda gitu. Bisa di ArcGIS juga. Tapi itu saya kenapa ya kok bisa gitu? Oke, Kak. Terima Bagaimana kasih. Kak Nadifa Hanun? Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Bintang, kita masih mempunyai satu slot pertanyaan, bisa langsung saja melakukan eh, fitur raise hand. Untuk teman-teman yang hendak bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand ya. Nampaknya ada pertanyaan melalui kolom chat yang diajukan oleh Kak Dwi Rahayu Anjarwati. Eh, Pertanyaannya, pada saat tahap eliminate polygon, tadi bisa dipakai simplify atau tidak? Terus nanti hasilnya bakalan sama atau beda? Terima kasih. Oke, untuk Kak Bintang bisa langsung menjawab pertanyaannya. Ah, ya, izin menjawab ya. Tadi untuk tahapan eliminate polygon ya, yang tahap tapihan itu maksudnya, berarti ya. Untuk simplify itu ini ya, ini kan karena saya juga masih sama-sama belajar gitu, sama dengan teman-teman yang lainnya. Sependek pengetahuan saya gitu ya, itu misalnya pakai tools eliminate. Kalau tools simplify itu dia eh, untuk tapihan poligonnya, semisal dia itu ada poligon yang harus berketampalan, cuman dia itu ada gap kecil banget gapnya seperti itu. Nah itu simplify itu dia simplify coverage ya kalau nggak salah namanya di QGIS itu kalau di QGIS itu dia bisa ngisi sendiri atau intinya dirapihkan lah gitu. Saya juga belum belum pernah sih, cuman baru pernah lihat tutorial orang aja untuk yang simplify coverage di QGIS. Sependek pengetahuan saya itu baru bisa pakai eliminate saja. Dan itu eliminate itu sebenarnya hampir sama dengan merge sih. Jadi misal tadi kan kita select itu poligon dengan luas yang sama ataupun yang lebih kecil, nanti dia itu nama-namanya doang ya di eliminate, tapi bukan berarti hilang. Dia itu nanti akan di merge dengan poligon di sekelilingnya yang lebih besar gitu. Dan misalnya ada poligon nyempil satu kecil gitu ya di tengah-tengahnya poligon yang besar. Nah, eliminate itu dia menggabungkan di merge poligon yang kecil itu dengan poligon yang lebih besar. Hilangnya bukan secara apa ya, secara harfiah hilang gitu loh. Cuman ini doang dia berubah. Seperti itu sih pertanyaannya. Kalau yang tadi yang simplify itu saya belum tahu ya. Gimana Mas tanggapannya?
Bagaimana untuk pertanyaan yang sudah dijawab oleh pemateri kita? Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Apakah sudah cukup? Oke, selanjutnya nampaknya ada yang melakukan raise hand, yaitu Hafiz. Untuk Hafiz bisa langsung melakukan pertanyaan untuk menyebutkan asal instansi dan langsung menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih, Mas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Febrian dari Teknik Geodesi Institut Teknologi Sumatera. Oh ya, sebelumnya maaf, Mas, ini saya nggak bisa menyalakan kamera sebelumnya, mohon maaf sebelumnya. Izin bertanya terkait yang proses eliminate polygon tadi, itu kan kalau nggak salah konsepnya mirip sama merge yang ada di ArcGIS. Nah, itu kan kalau yang tadi kan kita sortir fitur-fiturnya itu kan berdasarkan luasannya ya Mas ya. Nah, itu waktu di merge jadi satu layer, apakah nggak menghilangkan informasi dari eh, kolom yang curah hujan tadinya, curah hujan itu ya Mas ya? Itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafid sebelumnya. Pertanyaannya yang sudah diajukan akan langsung dijawab oleh pemateri kita, Kak Bintang Harvia. Nah, oke, baik. Eh, Terima kasih Mas pertanyaannya. Saya paham ya yang dimaksud. Saya izin ini ya, izin screen lagi ya, boleh ya. Ini gimana? Apakah sudah terlihat? Ya, Kak Bintang sudah terlihat share screen-nya. Ya, untuk yang dimaksud Masnya itu berarti apakah dia menghilangkan ya data-data yang aslinya gitu yang sebelumnya? Apakah dia berpengaruh pada akurasi? Ya, sebenarnya iya gitu. Jikalau memilih poligonnya kalau besar itu poligon acuannya. Makanya tadi saya bilang itu pilih poligon yang sekiranya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu ya. Jadi di apa namanya disesuaikan gitu. Contohnya misal seperti ini ya Mas ya. Oke. Simbol. Itu kan makanya awalnya saya bilang itu dia hanya untuk perapihan dan tidak wajib. Sebentar. Seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini perbandingan data yang oranye ini yang hasil eliminate, yang pink ini yang sebelum di eliminate ya. Makanya coba bisa dilihat. Eliminate itu dia sebenarnya menghilangkan, bukan menghilangkan, ya, merapihkan ya. Poligon yang kecil-kecil ini yang nyempil-nyempil seperti ini, Mas. Sebenarnya ya untuk ini. Makanya, tapi jikalau yang dihilangkan ini poligonnya terlalu besar itu, misal contohnya yang ini malah malah hilang, misal yang ininya malah hilang, Bu.
Nah, itu ya akan berpengaruh ke akurasi. Makanya tadi saya bilang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan ini sifatnya memang tidak wajib. Akan mengurangi akurasi? Ya, betul. Seberapa besar? Ya, tergantung. Tapi makanya ini supaya visualisasinya lebih ini aja, lebih lebih apik gitu. Ini kan kok ada yang nyempil satu dua poligon dengan kelas yang berbeda gitu. Nah, bandingkan sama yang ini, sama data yang ini. Jikalau dibuat peta di layout gitu ya, sudah layout, nah dia nanti akan jadi seperti ini. Lebih lebih enak gitu lihatnya, tidak membingungkan pembaca. Ya salah satu syarat peta yang baik ya informasinya jelas kan. Seperti itu. Eliminate itu yang penting jangan mengurangi esensinya. Poligon yang dieliminate itu jangan terlalu besar seperti itu intinya. Mas, gimana tanggapannya? Pas sudah jelas atau saya rada belibet? Boleh izin menanggapi, Mas? Oh ya, berarti itu kan bisa dibilang poligon-poligon yang lebih kecil dari poligon yang kita select sebelumnya itu nilai-nilai curah hujannya itu diwakili sama yang poligon yang kita select ya, Mas ya? Iya, Mas. Jadi yang nilai luasnya itu sama ataupun lebih kecil dan yang lebih kecil ke bawahnya. Oh ya, Seperti cukup, itu, Mas. Mas. Makasih banyak ya, Mas. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan terakhir dari kolom chat, yaitu dari Mas Ilham berasal dari Universitas Negeri Semarang. Dari yang tadi dicontohkan oleh Kak Bintang, agroklimat dalam lingkup provinsi, ketika menghadapi pembuatan peta dengan lingkup yang lebih kecil, semisal kabupaten, menjumpai adanya kekosongan data CH, itu bagaimana ya, Kak? Bisa langsung dijawab oleh Kak Bintang? Oke, saya tanggapi. Oh ya, pertanyaannya. Ini kan inti pertanyaannya ya. Kalau semisal ini kan yang tadi kita contohkan sama-sama itu skala pemetanya skala provinsi gitu ya. Skala tinjau lah, luas dia wilayahnya. Jikalau ingin lebih detail lagi, seperti skala semi detail, sampai 1 banding 50.000 kabupaten kan itu biasanya. Eh, Data yang digunakan itu ada yang kosong, data curah hujannya. Nah ini kan berarti kita mainnya bakal di penggunaan data, pemilihan data curah hujan. Bagaimana apa namanya penggunaan data yang baik disesuaikan dengan kegunaannya, disesuaikan dengan yang pertama eh, apa namanya skala skala pemetaannya lah yang paling gampang. Itu data misal pakai data WordClim itu dia skala resolusinya resolusi spasial itu 1 kali 1 kilometer kalau nggak salah pikselnya. Misalnya jika menggunakan data chips itu dia 5 kalau nggak salah 1 piksel jadi 5 kilometer itu tinggal main di bagaimana kita pilih data yang lengkap gitu yang tidak ada bolong-bolongnya. Yang paling sebenarnya yang paling lengkap itu dia pakai data ini, Mas, pakai data eh, curah hujan dari stasiun hujan yang ada di kabupaten tersebut. Nah, itu mintanya, tapi kan ribet ya Mas ya. Dari BMKG juga dia biasanya harus pakai surat, pakai Sbangpol atau apalah gitu biasanya. Ini kan untuk misal pemetaan yang tidak ini ya, tidak terlalu formal, bukan untuk skripsi, hanya untuk tugas gitu. Itu ya bisa pakai curah hujan yang word clip tadi, ataupun misalnya teman-teman punya, wah saya punya data curah hujan gitu, yang kira-kira bisa dipakai ya, ya tidak masalah gitu. Ya, apa namanya, syaratnya tadi di itu tapi harus per bulan ya, supaya kita bisa mengetahui apakah pada saat itu dia bulan basah. Misal Januarinya dia termasuknya ke dalam bulan basah, saat Agustusnya wilayah tersebut masuknya ke dalam bulan kering gitu.
Seperti itu sih Mas, kita harus pinter milih-milih data apa yang digunakan dan kita pembuatan petanya, pemetaannya skala apa, apakah skala tinjau, skala semi detail ataupun skala detail. Seperti itu Mas. Oke, nampaknya pertanyaan yang telah ditanyakan melalui kolom chat telah dijawab oleh pemateri kita, yakni Kak Bintang Harfian. Tak terasa sesi penyampaian materi pada hari ini telah usai. Mungkin jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Bintang, bisa ditanyakan di lain kesempatan ataupun berdiskusi langsung bersama dengan Kak Bintang lewat media sosial. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Kak Bintang, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya metode Oldeman membagi zona agroklimat berdasarkan jumlah bulan basah dan kering yang sangat penting dalam perencanaan pertanian. Dengan memanfaatkan data curah hujan yang sangat dengan memanfaatkan data curah hujan dan mengelolanya dalam kuantum JIS, kita dapat menghasilkan peta agroklimat yang informatif. Selain itu, pelatihan ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai pengolahan data spasial, digitalisasi peta, dan analisis geospasial untuk mendukung perencanaan tata guna lahan yang lebih efektif di Jawa Timur. Diharapkan keterampilan ini dapat diterapkan dalam penelitian dalam pengambilan keputusan di bidang pertanian serta pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Bintang karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara kita hari ini. Saya selaku moderator dalam sesi penyampaian materi pembuatan peta agroklimat Oldeman menggunakan kuantum JIS dalam studi kasus Provinsi Jawa Timur. Memohon maaf apabila ada salah kata perbuatan selama memandu penyampaian materi berlangsung. Saya Rehan Bayu Wicaksana, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Disampaikan terima kasih pada moderator yang sudah memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih pada narasumber yang luar biasa atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara kita kali ini berjalan dengan lancar. Untuk informasi selanjutnya, mohon para peserta mengisi formulir presensi yang telah disediakan di kolom chat Zoom. Sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Link presensi cukup diisi 1 kali saja. Kondisi ini lapar, Cok.